Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar semuanya? Saya di sini akan membuat video pembelajaran mengenai perekonomian Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Yudi, saya dari Bekasi. Saya di sini akan membahas mengenai perekonomian Indonesia yang di dalamnya ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada juga pertumbuhan industri di Indonesia. Oke, didengarkan aja ya teman-teman semuanya. Pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memang salah satunya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan politik yang stabil serta mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir pertumbuhan ekonomi ditandai dengan naiknya output per kapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Banyak orang mengatakan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam pembangunan ekonominya. Tidak sama dengan negara-negara Eropa atau negara maju seperti Amerika, Inggris, Prancis. Dikatakan bahwa gambaran negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang sukses adalah tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin menurun. Pendapatan masyarakat semakin meningkat, semakin modern, maju. Transportasi dan komunikasi semakin maju. Industrinya semakin maju juga. Semakin sempit jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan semakin banyak kesempatan untuk kesehatan semakin mudah dan masalah sosial seperti kriminalitas semakin berkurang. Inilah gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan yang pertama dari pertumbuhan ekonomi, proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Kalau di pembangunan ekonomi, proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Yang kedua, pertumbuhan menekankan kenaikan PDB tanpa membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Kalau untuk pembangunan ekonomi, ada kenaikan jika laju kenaikan PDB melebihi kenaikan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, pertumbuhan tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Pembangunan memperhatikan pemerataan pendataan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pertumbuhan yang keempat belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, pembangunan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sektor industri di Indonesia.
Nah, sektor industri merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menciptakan lapangan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, meskipun masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Secara umum, kondisi sektor industri Indonesia saat ini sedang bertumbuh dan optimis. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut. Nah, di sini ada 4 indikatornya. Yang pertama, meningkatnya Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur. PMI manufaktur Indonesia menunjukkan ekspansi selama 29 bulan berturut-turut hingga Januari 2024 yang mencerminkan peningkatan aktivitas manufaktur. Sektor yang kedua yaitu tumbuhnya nilai manufacturing value added atau MVA. Nilai MVA Indonesia pada tahun 2021 mencapai 288 miliar US dollar, menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara manufaktur kuat di dunia. Yang ketiga yaitu meningkatnya sektor ekspor produksi industri non-migas. Kontribusi ekspor produk industri non-migas mencapai 72,24% terhadap nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023. Selanjutnya, sektor yang keempat, realisasi investasi yang tinggi. Realisasi investasi sektor industri mencapai 3.031,85 triliun selama 1 tahun terakhir. Faktor pendorong pertumbuhan. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan sektor industri Indonesia. Antara lain, di sini ada 3 nih. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang pro-industri. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sektor industri, seperti pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan usaha, dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, meningkatnya permintaan domestik. Permintaan domestik terhadap produk industri terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Yang ketiga, peningkatan daya saing produk. Produk industri Indonesia sangat kompetitif di pasar global, terutama dengan meningkatnya kualitas dan efisiensi produksi. Oke, teman-teman pendengar semuanya, itulah yang tadi saya sampaikan, video pembelajaran yang cukup singkat ya. Tadi penjelasan mengenai perekonomian Indonesia, yang ada sub-subnya itu ada pembangunan ekonomi di Indonesia, perbedaan pertumbuhan dan pembangunan Indonesia, pembangunan ekonomi di Indonesia, terus ada sektor industri di Indonesia, terus pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, semoga video pembelajaran yang saya buat bisa bermanfaat, bisa
sini.